Kalau kualitas kita itu sudah pada kualitas spiritual religi, tapi kalau religi dan spiritual tidak difahami sebagai ritual, mungkin bisa. Karena sekarang itu yang namanya spiritual, religius, itu selalu terhubung dengan ritual. Jadi orang yang sangat ritualis, sholatnya sregep, maca Qur'ane sregep, isu awan sore, bengi, isu awan sore, bengi, kan gitu, tengah malam, sholat sregep, poso sregep, itu kemudian kita mengatakan dia sangat religius, dia sangat spiritual. Jadi spiritual bergeser maknanya. Jadi kalau orang itu melihat apakah dia spiritual, yang kamu lihat seharusnya bukan masalah ritualnya, tapi yang dilihat itu adalah bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana kemampuan support kepada orang lain dalam mendorong untuk bertumbuh dan berkembangnya potensi lingkungan. Itu ciri orang spiritual. Sebenarnya bisa kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kamu melihat tetanggamu itu beli motor, terus kemudian yang kamu tanyakan atau kamu gremeng dengan teman, paling hasil korupsi, paling tuku motornya itu hasil utangan ya, gitu. Kalau kita komentar terlontar dengan ungkapan itu, apapun alasannya, Anda harus sadar bahwa Anda belum pada kualitas orang spirit. Anda mungkin masih jauh dengan spiritual. Pada saat kita masih mudah mengomentari seseorang, orang kepo itu akan sangat sulit untuk mencapai spiritual. Akan sangat sulit. Apalagi mencapai wisdom, mencapai kebijaksanaan. Paling yang bisa dilakukan untuk memiliki kemampuan kontrol diri. Tahapannya orang tidak mampu mengkontrol, kemudian belajar konsep tentang kehidupan, kemudian bisa mengontrol, kan gitu. Kemudian mampu menerima, kemudian kelima mampu menerima fakta. Ini berkaitan dengan tu'minu billah wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir itu ini berkaitan dengan ini. Kalau kamu percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, itu besok kalimat itu salah. Karena wal akhir, wal yaumil akhir, yaum itu adalah sebuah kalimat hari. Hari ini, di saat ini kita bernafas. Al akhir itu ada isim sistem, ada isim sistem takrif makrifat. Kalau dalam bahasa Arab, artinya bahwa pada saya katakan yaumil akhir itu berarti hari akhirmu itu detik saat ini. Jadi iman kepada Allah kemudian hari akhir tidak pernah dikatakan sebagai sebuah ligodin, sebagai besok. Besok itu ditentukan hari akhirmu saat ini. Makanya kan ada ayat, ya ayyuhal amanu, wong kang iman, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Cermatono jiwamu, mentalmu, bagaimana nasibmu besok. Artinya bahwa saat ini apa yang kamu lakukan, sehingga apa yang kita jalani, yang kita lakukan, aktivitas yang kita jalani itu kita pikir dengan baik. Artinya dalam kesadaran, bukan untuk dipikir ngelamun, tapi kita berpikir untuk memiliki kesadaran sebagai orang yang sadar. Yang kita lakukan itu menghitung dampak efek kita, jiwa kita besok. Jadi nggak ngawur gitu ya. Jiwamu piye sesuk? Kalau kamu nggak belajar, besok piye jiwamu? Goncang. Ini bukan masalah ligot, ini bukan masalah hari akhir, percaya hari akhir besok setelah dari mati ke kuburan. Bukan. Ligodin, masdar kalau menggunakan nahu. Tapi kita kembali pada saat dikatakan wal tandur nafsu mako damat ligot, hari esokmu tuh saat ini mati itu kan hasil unduan akibat jiwa mental kropos. Mati ini yang mesti kropos.
Gak mungkin di dunia itu kropos, bedino ngeluh, bedino ngelok nih, bisa mati mlebu surga, renek ceritane, cung. Karepe dhewe jenenge. Ora wis putus asa, wis moh sinau, moh nyambut gawe, gak komunikasi, senengane ngelok nih, senengane mbuli, tapi kaya mutung putus asa. Kowe dadi wong urip ora, mati ora. Alas gak apa-apa sing penting mlebu surga, gundulmu kuwi. Nek saiki kowe wis ngrasakne neraka mergo jiwanya goncang, itu sudah menjadi bahan bakare neraka. Neraka itu bahan bakare jin dan menungso. Quran menyebut bahan bakarnya neraka itu jin karo menungso, gitu. Wah, aja mikir menungso kono, ya kowe dhewe kuwi. Wong sing ngrasakne neraka iki ya kowe dhewe kuwi, gitu. Jadi nek kowe iri, dengki menjadi bahan nerakamu, gitu. Itu perhatikan jiwamu. Lihat. Jadi orang spiritual bisa diprediksi keadaan diri kita sendiri itu seperti apa. Gak usah bingung goleki psikologi, golek apa konsultasi mental. Angen-angenan dhewe wae kira-kira aku kok sering iri, tonggo tuku sepeda kaget, ganti sepeda kaget, tuku motor kaget, tuku genteng kaget, repot. Ki jagonen dhewe. Nek tangga tuku sepeda kowe iri, biasane dipendem. Alah mung sepeda, ganti sepeda saya iri, ganti motor kepindho, motor ketelu, iso tuku mobil, mulai gak iso ngempet. Paling korupsi. Tanggane mantu pengen mantu, iri mantu. Tanggane mati pengen mati, tanggane dilayat pengen dilayat. Itu kan repot dadi wong ngene kuwi. Ciri orang spiritual itu memiliki kemampuan di sini, kontrol dilampaui.